Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 23. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah menyelesaikan para pengganggu, Wang Lin bergegas melanjutkan perjalanannya menuju ke Sekte Douxie. Pasalnya, Wang Lin menyadari kalau ingin memiliki pijakan yang kokoh di lautan iblis, maka dia harus menunjukkan kekuatannya, dan Sekte Douxie adalah pilihan terbaik untuk membangun otoritas. Saking banyaknya ribuan jiwa tergantung di belakang Wang Lin membuat para kultivator yang melihatnya menjadi ketakutan dan tidak berani mencari masalah dengan Wang Lin. Sehingga perjalanan mereka lancar tanpa hambatan dan tepat pada siang hari di hari kedua Wang Lin telah sampai di markas utama Sekte Douxie. Wang Lin menatap ke arah pegunungan besar yang puncak gunungnya telah berubah bentuk menjadi naga. Dan di atas kepala naga itu berdiri ketua Sekte Douxie bernama Jie Donglei yang dengan dingin menatap Wang Lin. Di udara melayang 10 kultivator formasi inti yang secara bersama-sama membentuk sebuah formasi pedang. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Jie Donglei yang berada di atas kepala naga melambaikan tangannya, lalu mata naga bersinar dan gelombang energi spiritual keluar dari naga. Di setiap sisik naga berdiri seorang kultivator dengan kilauan pedang mereka, sehingga membuat naga tersebut seperti makhluk hidup. Sang Guanmo memperhatikan sebentar dan kemudian dia berkata bahwa yang mereka lihat saat ini merupakan formasi pertarungan naga. Muberi dengan cepat menjelaskan bahwa formasi pertarungan naga adalah formasi pelindung sekte dari sekte pertarungan jahat atau Sekte Douxie. Rumor mengatakan bahwa hanya kultivator tingkat jiwa baru lahir yang dapat menerobosnya, tetapi tidak banyak orang di sekte yang mempercayainya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di area kota Nando yang memiliki formasi sekuat itu. Namun tiba-tiba Li Muan mengatakan kalau itu bukan sebuah formasi, melainkan mantra luar biasa yang menyalurkan jiwa semua orang di sisik naga ke Jie Donglei yang berada di atas kepala naga, sehingga dapat memberinya tingkat kultivasi tertentu. Jie Donglei berkata pada Wang Lin, sebenarnya ketua Sekte Douxie tersebut tidak mempermasalahkan Wang Lin yang telah membunuh penatua agung Qian Kun, karena pada dasarnya Qian Kun lah yang memprovokasi Wang Lin terlebih dahulu. Tetapi karena Wang Lin secara pribadi datang ke Sekte Douxie, maka Jie Donglei ingin menantang Wang Lin bertarung. Jika Wang Lin berhasil mengalahkannya, maka seluruh Sekte Douxie akan mendengarkan perintah Wang Lin. Namun jika Wang Lin kalah, maka jangan salahkan Jie Donglei karena akan mengambil pil kultivasinya Wang Lin. Di dalam formasi pertarungan naga, puluhan ribu murid Sekte Douxie semuanya berteriak hingga menciptakan gelombang suara yang membelah awan di langit. Dan energi spiritual mereka mengalir ke Jie Donglei yang berada di puncak kepala naga. Pada saat yang sama, 10 kultivator formasi inti dengan cepat terbang menuju Wang Lin, tetapi mereka langsung berhenti ketika melihat kilatan merah terpancar dari mata Wang Lin yang dipenuhi dengan aura membunuh. Kemudian Wang Lin berkata karena dia bisa menghancurkan formasi iblis darah, maka Wang Lin pasti juga akan bisa menghancurkan formasi pertarungan naga milik Sekte Douxie. Tepat setelah itu Wang Lin melambaikan tangannya dan ribuan jiwa terbanting ke arah naga, tetapi ribuan jiwa tersebut langsung hancur menjadi debu ketika bertabrakan dengan formasi pertarungan naga tersebut. Setelah mendapatkan suplai energi spiritual yang kuat di atas kepala naga. Kini tingkat kultivasi Jie Donglei langsung meningkat dari tahap pertengahan formasi inti ke tahap akhir formasi inti. Dan kemudian terus menerobos hingga mencapai tahap seperti tahap awal jiwa baru lahir. Namun berbeda dengan tahap awal jiwa baru lahir biasa. Karena tingkat kultivasi Jie Donglei mirip dengan ranah jiwa baru lahir semu yang biasanya hanya dimiliki boneka mayat yang dibuat oleh negara kultivasi peringkat tinggi.
Melihat perubahan ini membuat Munan dan Mubei khawatir kalau Wang Lin akan kalah. Mereka pasti akan menanggung kemarahan ketua sekte Jie Donglei, karena mereka berdua telah membantu Wang Lin dan mengkhianati sekte Doxie. Begitu juga dengan Sang Guanmo, pasalnya esensi darah jiwa ada di tangan Wang Lin, sehingga apabila Wang Lin mati maka dia juga akan mati. Namun Wang Lin tetap santuy menghadapi masalah tersebut karena sepertinya Wang Lin mengetahui kelemahan formasi pertarungan naga tersebut. Sehingga ketika Jie Donglei maju menyerang, Wang Lin hanya menghindar dan terus mundur hingga 1000 kaki jauhnya. Jie Donglei sempat bingung dengan apa yang sedang direncanakan Wang Lin, tetapi dia segera mengeluarkan cahaya putih dari mulutnya dan langsung berubah menjadi harimau putih yang dengan ganas menerkam Wang Lin. Saat harimau putih itu melompat ke arahnya, Wang Lin mengeluarkan iblis Xuliguo dan langsung melahap harimau tersebut. Tidak lama kemudian Wang Lin merilis api dunia bawah, lalu dia melemparkan api es tersebut dan dengan kejam langsung menghantam dada Jie Donglei hingga memuntahkan seteguk darah. Kemudian Jie Donglei dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari kepala naga, sehingga membuat cederanya pulih dengan cepat. Jie Donglei bertanya pada Wang Lin bagaimana bisa dia mengetahui kelemahan formasi pertarungan naga. Wang Lin menjawab kalau dia hanya menyadari bahwa aura Jie Donglei hampir keluar dari ranah jiwa baru lahir ketika berada pada jarak 1000 kaki dari formasi pertarungan naga. Meskipun awalnya terkejut saat melihat formasi pertarungan naga, tetapi Wang Lin akhirnya sadar jika memang formasi tersebut tidak memiliki kelemahan, maka pastinya sekte Doxie telah lama menguasai kota Nando. Merasa rencananya sudah kacau dan formasi pertarungan naga hanya tersisa 1 jam lagi. Akhirnya Jie Donglei memilih mengakui kekalahannya terhadap Wang Lin, lalu dia melemparkan token ketua sekte ke arah Wang Lin. Menyadari ada yang salah, Wang Lin tiba-tiba menarik Li Muan mundur beberapa puluh kaki. Tepat setelah tubuh Wang Lin mundur, bayangan Jie Donglei tiba-tiba muncul di tempat Wang Lin berada dan berubah menjadi sinar energi pedang yang menusuk ke arahnya. Untungnya Wang Lin sempat mundur cukup jauh sehingga memiliki sedikit waktu untuk bereaksi, lalu Wang Lin meraih pedang tersebut dan kemudian langsung hancur ketika api hitam muncul. Jie Donglei memasang ekspresi menyesal saat tubuhnya berubah menjadi abu karena serangan terakhirnya merupakan kartu truf dan rahasia terbesarnya, tetapi masih saja gagal membunuh Wang Lin. Li Muan dipenuhi keterkejutan saat dia mengatakan bahwa Jie Donglei adalah seorang kultivator pedang dan perkataan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Wang Lin. Sehingga kemudian Li Muan menjelaskan kalau pada zaman dahulu banyak kultivator pedang, namun saat ini tidak banyak orang yang hanya melatih pedang. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang sebagai harta pusaka. Kecepatan dan kekuatan seorang kultivator pedang semuanya lebih kuat daripada kultivator biasa. Ada banyak metode kultivasi pedang, tetapi untuk dapat benar-benar menggunakan kekuatan kultivator pedang yang sesungguhnya, maka orang tersebut harus mempraktikkan metode kultivasi pedang kualitas tinggi dan menggunakan pedang kualitas terbaik. Kultivasi pedang Jie Donglei tidak terlalu hebat dan pedang terbangnya juga biasa-biasa saja. Jika tidak, maka dengan kekuatannya sebagai seorang kultivator pedang, dia akan dengan mudah menyingkirkan para kultivator di kota Nando alih-alih terpaksa tinggal di pegunungan sekte Doxie. Li Muan melanjutkan, jika Jie Donglei bertarung 1 lawan 1, maka pedang terbangnya akan sangat kuat. Tapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya saat bertarung dengan banyak orang. Jadi Jie Donglei hanya punya 1 kesempatan untuk bertindak. Jie Donglei mengirimkan inti pedangnya yang bisa dianggap sebagai inti emas kultivator formasi inti pada pukulan terakhir saat menyerang Wang Lin. Jie Donglei telah merencanakannya sebagai serangan terakhir yang mengejutkan, namun sayangnya dia masih tetap gagal. Dengan meninggalnya Jie Donglei, Munan dan Mubei menjadi yang paling bahagia. Mereka segera menyadari apa yang terjadi, lalu berlutut di depan Wang Lin sambil mengucapkan selamat ketua sekte. Sang Guanmo diam-diam mengutuk kedua bersaudara ini karena tidak tahu malu, tapi dia sendiri dengan cepat terbang ke arah Wang Lin dan membungkuk sambil mengucapkan, "Selamat guru karena telah menjadi ketua sekte dari sekte pertarungan jahat." Begitu juga dengan para penatua dan seluruh murid sekte pertarungan jahat yang mau tidak mau menyambut Wang Lin sebagai ketua sekte mereka yang baru. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 23 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.